Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan coba melihat salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bisa kita baca dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Muhaddits Al-Bukhari. Kita akan temukan di hadis yang ke-1477 di jilid yang keempat di kitab Fathul Bari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innallaha kariha lakum thalatha qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al, kata Rasulullah. Sungguh Allah itu benci kepada tiga kelompok manusia. Sungguh Allah itu benci kepada tiga kelompok manusia. Siapa mereka? Qila wa qal. Yang pertama, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang dengan mudahnya akses untuk menerima dan menyampaikan kembali informasi-informasi itu, sehingga terkadang terabaikanlah kemudian prinsip saring sebelum sharing. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah ingatkan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang nanti menyampaikan berita kepadamu, dalam hal ini orang fasik, Allah bahasakan, yang kamu tidak yakin itu kebenarannya, bahkan nyata-nyata itu belum benar, maka kata Allah, fatabayyanu, hendaklah kamu klarifikasi terlebih dahulu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena euforia dan segala macam bentuk lainnya, kita ikut pula menyebarkan berita-berita yang kita tidak yakin itu kebenarannya. Banyak dengan kecanggihan teknologi, orang-orang dengan mudah kemudian mengedit dan segala macamnya, sehingga yang berita-berita itu bisa dimanipulasi, bisa ditukar, dan bahkan bisa dialihkan. Maka oleh karena itu kehati-hatian kita untuk menerima dan bahkan nanti menyampaikan berita itu kepada orang lain hendaknya menjadi bahan perhatian pula bagi kita. Karena apa? Apalagi Bapak Ibu, ketika berita itu mengatasnamakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita baca, bahkan mengatasnamakan Rasulullah. Misalnya ketika masuk tahun baru Hijriah, bulan Muharram, muncul kemudian berita yang katanya hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyampaikan masuknya bulan Muharram kepada saudaranya, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Nanti bulan Safar gitu lagi. Siapa yang menyampaikan berita masuknya bulan Safar kepada saudaranya, kepada orang lain,
maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Nanti di bulan Rabiul Awal keluar lagi hadis baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyampaikan berita masuknya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah memperingatkan. Apa kata Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyengaja berbohong, berdusta atas namaku, kata Rasulullah, berarti dia sudah menyiapkan space, tempat tinggal di neraka. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah apa yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36 itu menjadi perhatian bagi kita. Apa kata Allah? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu, bahkan menjadi fa'il, menjadi pelaku bagi sesuatu itu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, bahkan hati yang menggerakkan anggota tubuh kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bapak Ibu, kasarnya bahasa Allah itu kama di pagunuan talingo tu, kok ndak diterima bana secara utuh dulu berita tu. Kama di pagunuan mato tu, kok ndak dicaliak bana dulu berita itu benar atau tidak, kok langsung disebar-sebar saja. Apalagi berita-berita yang mungkin akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang Bapak Ibu, itu akan sangat mudah. Itu akan sangat mudah dan akan sangat banyak berita-berita yang manipulatif, berita-berita yang provokatif, yang mengandung unsur upaya untuk mengadu domba, dan itu akan sangat banyak. Maka oleh karena itu sekali lagi kehati-hatian kita untuk menerima, dan kemudian nanti kalaupun ingin kita sebarkan berita itu, pastikan terlebih dahulu berita itu benar dan punya nilai kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Dan tapi sebaliknya, kalaupun berita itu benar, tapi sekiranya berita itu akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan perselisihan di tengah-tengah masyarakat, maka tentu akan sangat bijak bagi kita untuk tidak ikut pula menyebarkannya. Karena itu tentu akan memicu perpecahan, pertikaian dan pertengkaran di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah, kata Rasulullah, sangat benci kepada orang-orang yang suka menyebar-nyebarkan berita yang bahkan belum tentu kebenarannya. Bukankah bahkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat goncang karena berita yang tidak benar yang sempat dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga dengan peristiwa hadithul ifki itu kehidupan berkeluarga Rasulullah harus kemudian retak, harus kemudian rusak. Bahkan beliau harus berpisah dengan keluarga beliau selama 1 bulan, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan klarifikasi, memberikan petunjuk bahwa berita-berita yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak benar adanya. Yang benar itu adalah apa yang diakui kemudian, yang disampaikan kemudian oleh Ummu Aisyah. Maka oleh karena itu, karena ini akan sangat berbahaya, sekali lagi prinsip saring sebelum sharing hendaknya itu kita perhatikan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Karena keterbatasan waktu kita, barangkali ini sajalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari apa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai murka Allah terpancing karena kebiasaan kita yang suka menyebarkan berita yang tidak benar di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.